Shalom adik-adik SD Kristen Elim, apa kabar kalian? Kakak harap kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan, dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu pujian, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Sekali lagi, Tuhan Yesus cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Kau berdua. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, kami minta Tuhan berikan kami pengertian sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari sama-sama kita baca dalam kitab Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-53. Aku ulangi lagi, Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-53. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yusuf dan murid-murid Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca mengenai Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus mengasihi kita umat-umat manusia, sehingga Tuhan Yesus harus berjalan dari desa ke kota, dari kota ke desa untuk mencari domba yang hilang, yaitu orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memulai dengan pelayanannya ketika ia berusia 30 tahun. Dan sepertiga dari pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Firman Tuhan memberikan kesaksian kepada kita tentang perbuatan Tuhan Yesus kepada orang-orang, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, kehidupannya diubah. Bahkan jika dia memiliki sakit penyakit itu akan sembuh. Jadi adik-adik, hal yang perlu kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret adalah hal yang pertama adalah orang-orang mendengarkan kabar tentang Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita memiliki telinga untuk kita mendengar. Kita mendengar tentang perbuatan Tuhan Yesus. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ketika kita beribadah. Dan pendengaran, ketika kita mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan, kita mendengarkan kebenaran tentang perbuatan Tuhan kepada umat-umatnya, di situ iman kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh, dan ketika kita mendengarkan kabar atau berita tentang perbuatan Tuhan Yesus, poin yang kedua adalah
kita berkeputusan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sudah kita mendengarkan kebenaran tentang Tuhan Yesus, kita mau untuk bertemu dengan Tuhan Yesus setiap saat. Sehingga ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ada setiap pergumulan kita, bahkan ada setiap sakit penyakit kita ataupun permintaan yang kita inginkan di dalam hati kita berkeputusan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, semua dibereskan. Tuhan mengambil alih atas kehidupan kita. Jadi adik-adik, kebenaran firman Tuhan selalu memperkuat kita dalam hal kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Kapanpun, dimanapun, kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Lewat apa kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Kita datang membaca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan, kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di situ kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bergaul dengan Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita pelajari dalam kehidupan kita. Itu saja yang dapat kakak bagikan buat adik-adik SD Kristen Elim. Kita sama-sama mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami melihat pekerjaan Tuhan melalui kami membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan adik-adik SD Kristen Elim ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika yang saat ini mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ataupun yang dalam keadaan sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Juga kami menyerahkan guru-guru SD Kristen Elim ke dalam tangan Tuhan yang terus mengambil bagian dalam pelayanan di Yayasan Kemuliaan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam setiap aspek kehidupan daripada guru-guru SD Kristen Elim, sehingga mereka terus mengambil bagian dalam pelayanan bagi anak-anak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.